kasih Tuhan Yesus. Urapilah sahabat kami Novita Tuhan. Biarlah apapun yang dia sampaikan boleh meneguhkan kami, menjadikan kami kuat, menjadikan kami satu pelajaran, menjadikan satu teguran buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu Novita. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan Novita. Terima kasih Cing atas doanya, atas pujiannya, atas penyembahannya buat kita. Kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan di tempat, di rumah masing-masing. Shalom semuanya. Boleh lambaikan tangan. Baik, sebelum saya masuk di dalam tema hari ini, yaitu APP 2022 yang minggu pertama, yaitu peran gereja di dalam pendidikan. Saya perkenalkan diri dulu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah kenal dan sudah dekat, tapi ada beberapa juga yang di sini yang belum mengenal saya. Saya perkenalkan diri dulu, saya Novita. Kalau di layar namanya Novita Cendra. Kalau di itu tadi tulisannya Novita Hamdan. Ini yang bener yang mana nih gitu. Karena saya married sama dengan Mr. Cendra, jadi ya nama saya agak sedikit dirubah jadi Novita Cendra. Tapi sebelumnya, awalnya sebelum married saya Novita Hamdan. Saya punya 3 anak. Yang sudah beranjak dewasa, cowok, cewek, cewek. Thomas, Teresa, Tiffany. Terus saya punya 1 suami yang setia mendampingi saya yang sangat luar biasa, yaitu Suhanta Cendra. Ya, itulah sedikit perkenalan saya. Baik, saya mau masuk di dalam tema. Sebentar ya. Oke. Apakah sudah kelihatan? Sudah, tapi belum di slideshow. Ya, sebentar. Oke. Udah oke? Ibu Heni? Oke. Oke. Baik. Malam ini tema kita adalah APP pertemuan pertama, yaitu peran gereja dalam pendidikan. Kita tahu setiap kita mau Paskah, kita akan masuk di dalam APP, yaitu mempersiapkan diri kita untuk masuk di Paskah. 4 minggu kita belajar firman dan kita mempersiapkan diri kita. Ya, ini kita tahu Ardas KAJ kita, ini lambangnya itu adalah mengasihi, peduli, dan bersaksi. Dan tema besarnya adalah penghormatan martabat manusia. Ya, kita mengasihi, kita peduli, tidak cukup mengasihi dan peduli, tapi perlu bersaksi. Kenapa? Itu perbuatan nyata. Iman tanpa perbuatan itu nol, ya. Setuju ya? Nah, APP kali ini tema pertama adalah peran gereja dalam pendidikan. Yang kedua adalah peran gereja dalam kesehatan. Dalam bidang kesehatan. Lalu yang ketiga, peran gereja dalam bidang perlindungan sosial. Peran gereja yang keempat adalah peran gereja dalam bidang usaha informal atau mikro. Ya, nanti akan dibawakan oleh teman-teman saya yang dari PDKK kita juga, Pak Alex, Pak Edi, dan Pak Gunawan. Oke, baik. Nah, kita mau masuk di pertemuan pertama, yaitu peran gereja dalam bidang pendidikan. Apa sih peran gereja selama ini yang kita rasakan di dalam pendidikan? Kalau dulu kita mungkin nggak terlalu care, taunya kita sekolah, mungkin kita sekolah ya sekolah aja. Ada yang sekolah di sekolah Katolik, ya memang Katolik
kita tahu banyak mendirikan sekolah, yaitu salah satu peran gereja, mereka mengambil peran itu di dalam bidang pendidikan. Next, dari bahan APP kita mau baca dari kitab Sirak. Saya minta untuk Ibu Reti, Ibu Lisian, Ibu Heni, dan Ibu siapa lagi nih? Ibu Ervin ya untuk membaca. Silakan Sirak 30. Silakan Cireti. Tunggu ya. Sirak 30 ayat 2. Barang siapa mendidik anaknya dengan tertib akan beruntung karenanya, dan di kalangan para kenalan boleh membanggakannya. Next, Heni. Meskipun ayahnya meninggal, namun seolah-olah tidak mati, sebab gambarnya telah ditinggalkannya. Ervin. Selama masih hidup, ia dapat memandang anaknya dengan sukacita dan waktu meninggal tidak berduka cita. Ya, silakan Lisian. Didiklah anakmu dengan tertib dan suruhlah ia bekerja supaya engkau jangan sakit hati karena keangkaraannya. Ya, lalu masih ada satu lagi bahannya, yaitu Efesus 4:17 sampai 18. Saya akan bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya mau slide sebelumnya. Nah, di dalam Sirak itu bicara tentang bagaimana seorang orang tua mendidik anaknya, dan ketika dia mendidik anak-anaknya itu sungguh mendapatkan satu kebanggaan. Dan dikatakan di ayat keempat, meskipun ayahnya meninggal namun seolah-olah tidak mati, gambarnya telah ditinggal. Sebab gambarnya telah ditinggalkannya. Jadi, kalau orang tua menanamkan didikan yang baik kepada anaknya, percaya sampai kapanpun itu membanggakan orang tuanya. Apa yang tertanam di dalam hidup anak-anaknya itu sungguh bisa berbalik ke orang tuanya, menjadi berkat buat orang tuanya. Kalau kita tahu, di sini dikatakan bahwa barang siapa mendidik anaknya dengan tertib akan beruntung karenanya, dan di kalangan para kenalannya boleh membanggakan. Gak usah zaman dulu, zaman sekarang pun kalau kita bisa didik anak kita benar, ya pasti di depan kenalan kita, di depan banyak orang, di depan sahabat, kerabat, ataupun orang tua kita mendapat satu kebanggaan. Dan meskipun ayahnya meninggal, namun seolah-olah tidak mati, sebab gambarnya telah ditinggalkannya. Warisan inilah yang ditinggalkan oleh ayahnya. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya, bagaimana dia sudah memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan di ayat 5 dikatakan, selama masih hidup, ia dapat memandang anaknya dengan sukacita.
dan waktu meninggal tidak berduka cita. Ya, kita sering dengar ada cerita anaknya si A, ya ampun, ngeselin, ya ampun hidupnya seperti ini gitu. Iya, tapi papanya sudah nggak ada. Sudah ini. Mungkin kalau saat itu orang tuanya ada dan mendengar, itu rasanya sedih banget ya. Sakit hatinya. Wah, ada sesuatu yang salah yang aku tanamkan ke anakku nih. Lalu di ayat 13 dikatakan, didiklah anakmu dengan tertib dan suruhlah ia bekerja, supaya jangan sakit hati karena keangkaraannya. Ya, kita tahu banyak di firman Tuhan dikatakan, kemalasan itu membuat orang jadi merepotkan. Kemalasan seseorang itu bisa ya punya anak yang seperti itu, yang malas, yang nggak mau kerja. Ya kita tahu, kita kesel ya kalau punya anak seperti itu. Ya, ini Sirak mengingatkan kita tentang hal bagaimana kita mendidik anak-anak. Dan lalu di dalam Sirak dikatakan bagaimana orang tua itu mendidik anak-anaknya. Lalu di ayat berikutnya, di dalam Efesus, Rasul Paulus mengingatkan kita, katanya gini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kalau kita baca dari Sirak dan Efesus, kita bisa melihat bahwa tadi Sirak bicara tentang didikan seorang ayah, dan di dalam Efesus ini, Rasul Paulus mau berbicara tentang didikan Tuhan. Bagaimana manusia dididik Tuhan. Jadi, dua-duanya intinya firman Tuhan malam ini adalah bicara bagaimana mendidik. Bagaimana Rasul Paulus dan Sirak menyatakan bahwa pendidikan itu sangat penting. Satu, didikan orang tua, satu, didikan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sangat penting. Ya, next. Ada quote mengatakan seperti ini. Jadi, pendidikan bukanlah semata-mata untuk pengetahuan. Tindakan pendidikan adalah seni untuk menjadikan manusia sebagai pribadi yang karakter dan cerdas. Tujuan pendidikan bukan hanya mendidik pikiran seseorang, tetapi sekaligus mendidik hatinya orang tersebut. Jadi Bapak Ibu, bicara pendidikan adalah paket pendidikan secara jasmani, paket pendidikan secara rohani. Nah, saya tulis quote ini, saya tulis dulu. Adalah pendidikan adalah seni untuk menjadikan manusia sebagai pribadi yang berkarakter dulu dan cerdas. Kita tahu kalau pendidikan secara jasmani itu membuat seseorang intelektualnya jadi lebih baik ya, jadi lebih cerdas ya. Tapi kita tahu kalau pendidikan secara rohani itu membuat karakter seseorang menjadi lebih baik. Berubah hidupnya menjadi lebih baik. Jadi harusnya paket pendidikan ini adalah dua hal. Tapi sayangnya banyak sekarang orang yang memikirkan pendidikan anaknya yang penting jasmani dulu nih, cerdas dulu nih. Gimana caranya dari kecil anak itu harus sekolah. Anak itu harus ikut kumon, kalau bisa dari sebelum dia bisa pegang pensil, sudah diikutin kumon. Kalau bisa dari kecil dia sudah bisa menguasai 5 bahasa. Jadi nanti dia umur 6 tahun dia sudah polyglot, bisa menguasai sekian bahasa. Banyak sekarang seperti itu. Tapi saya mengingatkan kembali, itu tidak cukup.
kita harus menanamkan ke anak-anak kita itu karakter dulu. Karakternya oke, saya percaya ketika karakter oke, ya anak itu menjadi bisa dibilangin, bisa nurut, bisa mengerti, bisa menerima dengan baik, maka intelektual pasti mengikuti. Amin. Ya, kita mau belajar. Selanjutnya adalah pendidikan kehidupan. Tadi saya sebutkan bahwa pendidikan itu ada dua jenis, yaitu pendidikan rohani dan pendidikan jasmani. Kenapa saya taruh dulu di atas nomor 1 pendidikan rohani? Karena dari lahir kita nggak langsung sekolah. Jadi dari kecil itu pendidikan rohani sangat penting di dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, mungkin dulu kita belum sempat tertanam oleh orang tua kita, ya. Tapi kita next kita punya anak atau kita punya cucu, mulailah kita menaruh pendidikan rohani itu nomor 1 di dalam kehidupan keluarga kita. Kemudian 2 itu pendidikan jasmani. Itu juga yang peranan gereja di dalam kehidupan kita. Dia meletakkan pendidikan rohani buat umatnya dan juga pendidikan jasmani melalui ASAK, melalui sekolah-sekolah yang pernah mungkin Bapak Ibu pernah sekolah di sana. Next, bro. Oke, kita mau bicara pendidikan secara rohani. Pendidikan secara rohani itu apa yang dididik, apa yang dibentuk. Pendidikan rohani itu pendidikan menjadikan atau membangun karakter manusia menjadi lebih baik. Karakter saya yang tadinya jelek, karakter saya yang egois, karakter saya yang mau menang sendiri, melalui pendidikan rohani itu menjadikan saya manusia yang lebih baik. Mungkin Bapak Ibu yang kenal saya dulu sama sekarang mungkin ya sedikit berbeda ya, terus berproses saya karena saya terus dididik Tuhan ya. Nah, pendidikan ini membangun karakter kita menjadi lebih baik. Pendidikan rohani. Lalu kedua, melalui pendidikan ini membantu kemajuan pribadi, membantu juga kemajuan keluarga dan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan rohani, mental kita, karakter kita dirubah, revolusi karakter. Kalau kita bilang ya waktu Pak Jokowi ya, revolusi karakter. Nah, di dalam pendidikan rohani ini, siapa yang bisa mendidik kita? Ayah kita? Pasangan kita? Anak kita? Apalagi anak ya, pasangan aja kadang-kadang mendidik kita susah. Setuju nggak? Setuju apa setuju? Ya, ya kadang-kadang orang tua juga nggak ada yang sempurna. Satu-satunya yang bisa mendidik kita adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mendidik kita untuk mempunyai karakter yang lebih baik. Bagaimana caranya Tuhan mendidik kita agar kita mempunyai karakter yang baik? Cara Tuhan adalah satu, melalui persoalan hidup, menjadikan kita lebih baik, menjadikan kita lebih kuat. Nanti kita lihat di dalam Ayub 5 ayat 17, lalu di Ibrani 12 ayat 5, lalu Efesus 6 ayat 4. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan mendidik kita melalui persoalan di dalam hidup kita, menjadikan kita punya karakter yang lebih kuat, punya karakter yang lebih hebat, punya karakter yang berjalan sama seperti Yesus, punya karakter yang luar biasa. Ya. Poin kedua, Tuhan mendidik kita melalui apa? Melalui firman-Nya. Tuhan mendidik anak-anaknya melalui firman-Nya. Mendidik kita semua nih melalui firman Tuhan. Ya, nanti kita lihat
di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2 Timotius 3 ayat 16. Yuk kita belajar ya, bagaimana di dalam pendidikan Tuhan melalui persoalan hidup kita. Ayub 5 ayat 17. Boleh Henny baca, Hen? Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ya, sering kita mengeluh kalau kita dapat persoalan. Sering kita kesel-kesel sendiri, ngutuk, Tuhan kenapa aku begini, kenapa aku, bukan dia, bukan A, bukan B, ya. Tapi itu ternyata punya maksud Tuhan loh buat kita, supaya dia mendidik kita. Dia tahu bahwa dalam area itu kita masih harus dididik. Seperti kita mendidik anak kita ya. Anak kita nih belum bisa, istilahnya anak kita, maaf ya, anak kita masih kecil ini udah mulai beranjak dari toddler ke gede, belum bisa cebok gitu ya, sorry ya. Nah, ini gimana nih caranya? Dia belum bisa nih. Jadi kita mamanya kita ajarin gini loh, tangan kirinya ke belakang gitu ya. Terus geli ma, ini ma gitu loh. Nggak apa-apa, ini kita jelasin. Besoknya lagi dia begitu, kita jelasin lagi. Nah, dia tuh belum menang, belum beres di area itu. Jadi kita ajarin terus untuk dia bisa bagaimana cebok. Atau ya makan menggunakan tangan, memakan dari dia belum bisa makan, kita ajarin makan dan seterusnya. Ya begitu juga bagaimana Allah mendidik kita. Kita belum beres nih di area ini, kita belum menang istilahnya. Ayo, Tuhan terus menegur kita, Tuhan terus mendidik kita. Ya. Di Ibrani 12 ayat 5, silakan Bu Ciliana. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kalau kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita adalah anak-anak Allah, artinya firman ini bisa terjadi di dalam hidup kita. Ya, jadi kita jangan pernah menganggap enteng setiap didikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita percaya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan di dalam didikan Tuhan itu, Allah turut bekerja dalam segala hal. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dan yang terpanggil dalam rencananya. Ya, kita terpanggil dan masuk dalam rencananya, yaitu rencana Tuhan untuk kita terus jadi anaknya. Ya, di dalam Efesus 6 ayat 4, silakan Bu Listia untuk membacanya. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, di Efesus ini, Paulus memberitahu bahwa sangat penting bapak-bapak menanamkan, mengajarkan nasihat Tuhan daripada marah-marah. Mendingan mendidik anak-anak kita dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, oke, next bro. Nah, tadi kita melihat pendidikan Tuhan melalui persoalan di dalam hidup kita. Sekarang kita lihat pendidikan Tuhan di dalam hidup kita melalui firman-Nya. Ya, banyak orang nggak yakin di firman Tuhan itu iya apa benar ini ya, apa yang dikatakan firman Tuhan, ya kan? Tapi saya mau kasih peneguhan buat kita semua bahwa
Ya, sungguh benar-benar di firman Tuhan itu, ya, di situ Tuhan memberikan semua pengajarannya untuk kita, mendidik kita melalui firman Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya firman Allah itu, firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi yang berbicara di dalam firman Tuhan itu, semuanya kata-kata di dalam firman Tuhan itu adalah ilham Roh Kudus. 2 Timotius ayat 3 2 Timotius 3 ayat 16, boleh Ratna bacain? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, ini sangat tegas dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 16. Bahwa tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kitab kehidupan di dalam didikan Tuhan adalah firman Tuhan buat kita, supaya kita lulus di dalam kehidupan ini. Amin. Ya, next bro. Ya, tadi kita bicara pendidikan dalam kehidupan rohani. Yang kedua adalah pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani itu untuk apa aja? Tadi sudah jelas ya Bapak Ibu, yang untuk rohani ya. Sudah nangkap semua ya. Boleh kasih jempolnya kalau udah clear, udah jelas ya. Oke. Nah, ini yang kedua masuk di dalam pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani itu untuk apa aja? Kalau tadi kita sudah tahu untuk apa aja, yang kedua ini adalah untuk kita perlu belajar pendidikan jasmani, artinya formal ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan pengetahuan dan intelektual manusia. Karena itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 itu ayat 1-nya dikatakan tiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan di ayat keduanya dikatakan dan negara punya kewajiban untuk menyediakan pendidikan itu gitu ya. Jadi kita perlu juga meningkatkan pendidikan jasmani kita. Selain itu melalui pendidikan jasmani ini membuat apa? Membuat poin kedua adalah memegang peranan yang sangat penting bagi peningkatan sumber daya manusia yang handal. Bapak Ibu tahu, kalau kita punya satu bisnis, punya perusahaan gitu ya. Terus yang kerja, yang maaf kata mereka nggak ada pendidikannya ya. Mungkin mereka masuk kerja, terus kita punya satu mesin, tapi nggak bisa digunain sama mereka karena mereka keterbatasan dengan pendidikan. Nah, melalui pendidikan jasmani atau formal ini memegang peranan yang sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Ya, kalau satu negara nggak ada orang pinternya, nggak ada yang bisa ciptain sesuatu hal, repot juga ya negara itu ya. Ya, makanya banyak sekarang anak-anak kita yang sekolah informal sampai setinggi-tingginya S1, S2, S3, bahkan di luar negeri sana banyak yang sudah mulai menciptakan, menemukan. Orang Indonesia itu hebat-hebat loh. Orang Indonesia itu otaknya jago-jago loh, saya percaya loh. Berkati sekali orang Indonesia, ya. Nah, poin kedua adalah pendidikan yang memadai. Pendidikan yang memadai kunci untuk keluar dari lembah kemiskinan. Jadi, melalui pendidikan ini, pendidikan yang memadai ini sebagai kunci untuk keluar dari lembah kemiskinan. Saya mau sedikit
baca cerita dari bahan APP tentang kisah. Sebentar ya. Mana ya? Oh, ini kisah bermakna ya. Ini karena ceritanya panjang sekali, jadi saya nggak masukin di sini, tapi saya sengaja mau cerita ya. Kisah bermakna. Kisah ini memberi inspirasi kepada kita tentang apa dan bagaimana kita berperan di situasi terancam anak-anak putus sekolah sekarang. Mari kita simak bersama. Vina, anak Ibu Kartini, terancam putus sekolah. Saya sudah pasrah, Mbak. Kalau nanti harus putus sekolah, ungkap Vina, putri pertama dari Ibu Kartini dengan sedih. Sejak 5 tahun silam, keluarga Ibu Kartini harus kehilangan sosok tulang punggung di keluarganya. Keadaan pahit itu mengharuskan Ibu Kartini berjuang sendiri untuk menghidupi ketiga putrinya. Demi memenuhi kebutuhan hidup dan menyekolahkan anaknya, Ibu Kartini bekerja sebagai buruh tani. Dengan pendapatan yang seadanya itu, beliau mencoba mencukupi kebutuhan keluarga kecilnya. Namun pandemi COVID-19 yang melanda sejak 2 tahun lalu menghadirkan masalah baru yang sangat berat bagi keluarga Ibu Kartini. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan pembelajaran melalui daring, jarak jauh, memaksa keluarga ini harus mengeluarkan uang ekstra. Mungkin Bapak Ibu yang hidupnya berkecukupan itu nggak pernah mikirin tentang kuota. Tapi Ibu Kartini ini, dia 3 anaknya sekolah, dia harus memikirkan bagaimana harus membeli kuota buat anak-anaknya. Bagi sebagian masyarakat mungkin pembelajaran via daring ini tidaklah sulit, namun kondisi berbeda pasti dirasakan oleh keluarga-keluarga prasejahtera. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka mengalami kesulitan. Kini mereka harus memikirkan bagaimana cara memiliki gadget dan memenuhi kebutuhan kuota. Dan keterbatasan ini membuat anak-anak Ibu Kartini terancam putus sekolah. Besarnya kebutuhan yang harus dikeluarkan membuat keluarga Ibu Kartini hampir menyerah. Anak-anaknya pun kini telah pasrah dengan kondisi yang ada. Mereka tidak lagi berharap untuk bersekolah tinggi, mengingat banyaknya biaya yang harus dikeluarkan ibunya. Bapak Ibu, ini cerita seorang ibu yang bernama Ibu Kartini, punya 3 anak dengan kesulitan hanya tidak bisa memenuhi kuota, tapi berefek buat pendidikan anak-anaknya. Boleh next Pak, masuk itu Pak. Ya, ini saya mau bawa kita untuk merenungkan peranan gereja. Mengapa gereja perlu peduli terhadap pendidikan? Ini kita masuk di dalam tema yang sesungguhnya malam ini tentang peran gereja di dalam pendidikan. Pendidikan secara formal ya. Dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, pendidikan berbicara tentang Gravisium Educationis, yaitu sangat pentingnya pendidikan dalam hidup manusia, serta dampak pengaruh yang makin besar atas perkembangan masyarakat zaman sekarang di dalam GE 1. Bapak Ibu, Konsili Vatikan ini diadakan tahun 1965. Tapi mereka sudah berpikiran ke arah pendidikan, sudah berpikiran jauh ke depan berbicara tentang masyarakat zaman sekarang, perkembangan masyarakat zaman sekarang yang harus diimbangi dengan pendidikan di dalam kehidupan manusia. Next, Pak. Ya, ini saya mau bacakan poin-poin ini, bahwa gereja melalui peranan pendidikan tadi itu, kenapa gereja begitu mengambil peranan untuk pendidikan? Karena gereja sejak awal mula melihat pendidikan sebagai bidang yang sangat penting dalam karya keselamatan Allah. Bagaimana pendidikan itu bisa membuat
orang mempunyai intelektual, tingkat kemiskinannya jadi meningkat, tingkat kemiskinannya jadi berubah. Mereka dan melalui pendidikan ini, karya keselamatan Allah bisa dinyatakan. Poin kedua dikatakan, pendidikan memberi pengaruh yang sangat besar terhadap kemuliaan martabat manusia. Karena itu misi gereja tidak lepas dari pendidikan. Ya, martabat manusia bisa ditingkatkan melalui pendidikan. Poin ketiga adalah bicara Keuskupan Agung Jakarta sejak awal memberikan perhatian besar terhadap pendidikan dengan mendirikan perkumpulan sekolah strada. Kita tahu Keuskupan Agung bukan hanya melalui perkumpulan sekolah strada ini, tapi juga mendirikan di gereja-gereja kita ASAK, ayo sekolah, ayo kuliah. Bapak Ibu, melalui pertemuan malam ini saya mau sekali mengetuk hati Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi agar umat lain, saudara-saudara kita yang mungkin gak bisa sekolah dengan baik, mereka bisa sekolah dengan baik. Nanti kita lihat caranya bagaimana supaya APP ini minggu pertama ini sungguh-sungguh bisa terjadi, bisa terlaksana di dalam kehidupan kita. Kita bisa menolong mereka, ya. Dalam rangka poin keempat adalah dalam rangka membangun kebaikan bersama dalam hal pendidikan, kita diajak untuk ikut bertanggung jawab sekecil apapun memastikan setiap warga memiliki pendidikan. Kita hal sekecil apapun, apa yang kita berikan, apa yang bisa kita sharing, itu bisa membantu. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka. Next, Pak. Ya, ini komitmen, membangun komitmen. Saya tadi bilang saya mau mengetuk hati Bapak Ibu untuk membangun komitmen dan aksi nyata. Semoga hari ini melalui pertemuan, walaupun pertemuan pertama, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hatinya terketuk dan mau berbagi bersama-sama. Marilah kita membangun komitmen dan membangun aksi nyata. Melalui apa? 3 cara aja, Bapak Ibu. Pertama adalah aku akan berjuang untuk membantu sesamaku yang kurang beruntung, yang terancam putus sekolah. Aku akan menyisihkan rezeki dan kelebihanku untuk bisa meringankan biaya sekolah mereka yang kurang beruntung. Bapak Ibu, banyak hal di poin 1 ini bisa kita kerjakan untuk kita berbagi. Mungkin kita melalui ASAK, kita bisa sisihkan dari apa yang kita terima untuk mereka bisa sekolah. Sekecil apapun, aku punyanya cuma 20.000, aku bisa memberinya ini. Ya itu bisa beli kuota loh Bapak Ibu, 20.000 itu loh bagi mereka yang membutuhkan. Saya sedikit mau sharing buat poin pertama ya. Ini mungkin dari apa yang saya lakukan poin 1 ini, sharing ini mungkin juga bisa jadi bisa inspirasi buat teman-teman sekalian, buat Bapak Ibu ya. Saya tahun 2006 saya pecah kongsi dengan bisnis. Jadi kita punya bisnis join. Nah di 2006 itu saya sama suami saya ya kita pecah kongsi. Akhirnya bertiga itu kongsian. Dan akhirnya saya sama suami kita mendirikan satu bisnis lagi, perusahaan, dan kita ambil positifnya bahwa ya ternyata Tuhan izinin kita punya bisnis sendiri supaya kita bisa menentukan, kita bisa melakukan banyak hal apa yang memang jadi
keinginan kita ya. Jadi waktu itu kita punya komitmen walaupun kita pecah kongsi dan kita mulai dari nol bisnis kita, suami saya bilang, kita mau sisihkan dari keuntungan kita, setiap keuntungan kita setiap tahun kita harus berikan buat karyawan. Waktu itu kita ada ikut seminar, salah satu seminar itu yang mengajarkan kita bahwa kita harus jadi berkat buat orang lain walaupun itu di dalam bisnis ya. Caranya gimana? Jadi waktu itu suami saya bilang bahwa 20% dari keuntungan omset setiap tahunnya kita harus berikan buat karyawan dalam bentuk bonus, walaupun kita belum untung banget di perusahaan, belum ada untung, tapi kita harus lakukan itu supaya mereka anak-anaknya bisa sekolah. Dan kita harus bagikan itu bagikan bonus itu di bulan Mei. Jadi keinginan kita supaya kita punya anak-anak dari karyawan kita itu bisa sampai kuliah. Nanti kalau mereka kuliah, nanti mereka bisa bekerja lebih baik lagi dari orang tuanya yang hanya supir, yang hanya kenek, dan akhirnya mereka bisa menaikkan kesejahteraan hidup orang tuanya. Jadi, oke, saya bilang, ya kita lakukan itu komitmen, jadi setiap tahun kita dari omset keuntungan perusahaan kita 20% sampai 25% kita bagikan bonus ke karyawan, tapi kita ngomong sama karyawan bahwa ini untuk anak-anak sekolah dan tidak ada lagi yang meminjam uang perusahaan bilang bahwa anak saya nggak bisa sekolah, anak saya nggak bisa ini. Itu yang dipakai. Harusnya saya punya hak untuk 25% itu atau saya memberikan hanya 5%. Hanya cukup THR saja, tanpa bonus juga. Tapi kita ambil keputusan itu dari sejak 2006 sampai sekarang. Ya, itu sharing yang saya lakukan di poin pertama yang sebagai aksi nyata. Dan yang kedua, ya itu sharing saya, dan ini poin kedua adalah bagaimana kita membangun komitmen dan aksi nyata melalui apa? Anda bisa bersama-sama umat di lingkungan membuat gerakan koin peduli pendidikan. Durasinya bisa 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Itu supaya 1 semester. Jadi ke cover uang sekolah 1 semester. Ini komitmen atau aksi nyata yang mungkin bisa kita lakukan untuk menolong mereka. Dan poin ketiga adalah, kalau poin pertama saya nggak bisa, Novita. Poin kedua saya juga agak berat, Novita. Masih ada poin ketiga yang bisa menolong, mengetuk hati Bapak Ibu sekalian. Yaitu apa? Anda bisa menyumbang seragam sekolah yang masih bagus, tas yang layak pakai, buku dalam kondisi baik untuk perpustakaan sekolah, sekolah-sekolah media care, menengah ke bawah, atau memberikan sesi motivasi kepada mereka sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mereka. Ya, Bapak Ibu, malam ini saya sungguh mengetuk hati Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh melakukan, membangun komitmen dan aksi nyata. Mulai dari hal yang kecil, kita berikan. Apa yang kita punya saat ini juga, itu kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menolong sesama. Ya, Bapak Ibu, sekian untuk APP pertemuan yang pertama untuk peranan gereja di dalam pendidikan. Ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian.